Selamat datang di kuis interaktif. Hari ini kita akan belajar mengenai tema mengenal lambang sila Pancasila. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Agustinus Edwin dari kelas B13 dengan nomor induk siswa 2213062111. Pertama-tama, apakah kalian sudah pernah melihat lambang-lambang dari Pancasila? Bagi yang sudah melihatnya, itu lebih bagus. Bagi yang belum melihatnya, kita akan belajar dan mengingat lambang dari setiap sila Pancasila pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam game quiznya, kita perhatikan terlebih dahulu petunjuk dari pengerjaan soalnya. Yang pertama, dengarkan soal dengan baik. Yang kedua, pilihlah jawaban yang benar. Yang ketiga, bersikaplah jujur dan berusaha sendiri. Jangan mencontek temannya. Yang keempat, berikan jawaban yang terbaik. Nah, tujuan yang perlu kita ketahui sebelum kita mengerjakan kuis ini, yaitu yang pertama, mengenal berbagai lambang Pancasila, yaitu ada 5 lambang sila Pancasila. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kita untuk mengingat lambang-lambang dari Pancasila tersebut. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan membaca dan mendengarkan. Yang keempat, belajar dengan menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Lambang dari sila pertama Pancasila. Ayo, yang sudah tahu boleh beritahukan jawabannya. Bagi yang belum tahu, silahkan mendengarkan arahan dari gurunya. Ayo, apa lambang dari sila pertama Pancasila? Yap, jawabannya bintang. Oke. Di sini dikatakan benar. Simbol tersebut melambangkan cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai masyarakat yang berguna. Nah, simbol bintang ini melambangkan sebuah cahaya yang terang di langit. Itu melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, bintang dengan 5 sudut melambangkan jumlah kepercayaan atau agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Warna hitam sebagai dasar menunjukkan warna alam dan memiliki makna bahwa Indonesia berada di bawah lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Warna hitam ini juga menggambarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala yang ada di Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat di titik tengah ini, yaitu yang berwarna hitam ini melambangkan sumber ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana sumber ini memiliki 5 sudut atau mengalirkan garis pada 5 sudut yang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun di Indonesia itu memiliki banyak agama seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik, semua agama ini berpusat kepada satu titik, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Itu arti dan simbol dari gambar bintang ini. Oke, next kita ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 2. Lambang dari sila kedua adalah, kita coba klik pada jawaban yang ini. Nah, jika adik-adik
menemukan soal yang jawabannya salah seperti ini, itu tidak perlu khawatir karena kita bisa kembali lagi kepada soal yang jawabannya salah tadi dengan cara kita klik tombol back atau kembali. Pastikan bahwa kursor, jika adik-adik menggunakan komputer, laptop, pastikan bahwa tanda kursor ini berada di tengah-tengah kalimat tersebut. Kita klik. Nah, di sini adik-adik diarahkan kembali kepada soal yang jawabannya adik-adik pilih itu tadi salah. Kita tadi salah pada soal nomor 2. Kita klik satu kali. Nah, otomatis kita akan kembali kepada soal nomor 2 ini lagi. Lambang dari sila kedua Pancasila adalah, yap, benar, gambar rantai. Nah, di sini sudah dikatakan benar. Di sini juga ada gambar dari rantai ini, rantai tersebut, beserta dengan penjelasannya. Yang pertama, rantai dengan bentuk bulat melambangkan wanita, sementara rantai dengan bentuk persegi melambangkan laki-laki yang bekerja sama untuk Indonesia. Bentuk rantai yang tidak terputus melambangkan ikatan antara sesama manusia yang tidak akan pernah terputus dan saling membantu satu sama lainnya. Warna dasar merah melambangkan sikap keberanian dan kekuatan. Nah, di sini kita lihat gambar rantai dari lambang Pancasila, yang mana pada gambar ini terdapat 2 jenis rantai. Ini gambar rantai yang berbentuk persegi, yaitu yang melambangkan laki-laki, dan ini gambar rantai yang berbentuk bulat, yaitu melambangkan perempuan. Pada ikatan ini melambangkan bahwa ikatan sesama manusia yang tidak terputus, berbentuk lingkaran. Oke, next kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Kita klik next. Soal nomor 3. Perhatikan pertanyaannya. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah, jawabannya pohon beringin. Kita klik, pastikan tanda kursornya berada di tengah. Yap, jawabannya benar. Penjelasannya, pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai bangsa yang kokoh, tinggi, dan memiliki kekuatan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Nah, arti kokoh dan tinggi di sini yaitu terletak pada batang pohon beringin ini. Di sini kita lihat besar dari pohon beringin ini mampu menopang ranting-ranting yang ada di atasnya ini, serta dedaunan yang rindang ini. Ini melambangkan kekokohan dan tingginya martabat serta hakikat Republik Indonesia. Sedangkan untuk fungsi dari ranting dan dedaunan yang rindang ini yaitu melambangkan melindungi seluruh rakyat Indonesia, memiliki kekuatan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ranting-ranting ini yang rindang ini berfungsi melindungi sebatang pohon yang menopang dari dedaunan dan ranting-ranting pohon ini. Ini yang berarti melindungi dia dari hujan dan panas, serta melindungi hewan ataupun orang yang berada di bawah pohon beringin ini, sesuatu yang berada di bawah pohon beringin ini. Sedangkan akar pohon beringin melambangkan keanekaragaman budaya
adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, akar dari pohon beringin ini memiliki banyak cabang, yaitu yang melambangkan keanekaragaman di Indonesia. Arti dari akar pohon beringin ini yang memiliki banyak cabang, yaitu keanekaragaman yang terletak dari Indonesia sampai Merauke itu berbagai macam, tidak hanya satu. Itu yang diartikan dan dilambangkan dengan akar dari pohon beringin ini. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Lambang dari sila keempat Pancasila adalah? Yap, benar. Yaitu gambar kepala banteng. Kita klik. Nah, di sini kita lihat ada gambarnya juga, kepala banteng. Dan jawabannya benar. Penjelasannya yang pertama, kepala banteng melambangkan bangsa Indonesia yang suka bekerja sama, selalu bersama dalam kehidupan dan menjunjung tinggi gotong royong serta saling membantu. Yang kedua, bangsa Indonesia menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama secara mufakat. Yang ketiga, warna merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dan menjadikan identitas bangsa yang selalu mementingkan musyawarah dan mufakat. Di sini artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus saling membantu, seperti dalam kegiatan bakti sosial. Contoh kecilnya dalam pendidikan, yaitu saat pembagian kelompok. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak hanya mengandalkan teman kita saat kita melaksanakan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Kita sama-sama menyelesaikannya secara bersamaan dengan bertukar pendapat supaya tercapainya suatu tujuan dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Oke, next. Soal selanjutnya. Sini soal nomor 5. Lambang dari sila kelima Pancasila adalah? Yap, benar. Jawabannya padi dan kapas. Kita klik satu kali. Oke. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambar padi dan kapasnya beserta dengan penjelasannya. Yang pertama, padi melambangkan makanan pokok sebagai sebagian besar rakyat Indonesia, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Yang kedua, lambang ini bermakna kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk melangsungkan hidup. Lambang padi dan kapas juga bermakna kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, yang menjadikan tujuan utama dalam membangun nasional. Yang kelima, selain itu, padi dan kapas juga bermakna bahwa tidak ada kesenjangan sosial pada rakyat Indonesia. Nah, padi di sini melambangkan makanan atau kebutuhan pokok utama yang ada di Indonesia dalam konteks pangan, yang mana kita lihat di Indonesia itu mayoritas pekerjaan utama dari setiap pulau maupun setiap kota, provinsi, dan kabupaten itu mayoritasnya pekerjaan utama dari masyarakat setempat yaitu bertani. Itu dijadikan lambang utama bangsa Indonesia dalam melambangkan sila-sila yang terbentuk di sini. Untuk kapas ini melambangkan sandang atau pakaian yang kita kenakan, yang berarti ini bahan utama dari pakaian yang kita gunakan.
Oke. Next. Nah, di sini pilihan soalnya jika teman-teman tadi masih kesulitan atau jawabannya ada yang salah, silahkan kembali ke soal yang jawabannya tadi teman adik-adik jawab salah. Mungkin sekian dari penjelasan materi dan kuis interaktif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ejaan kata dan penyusunan setiap kata yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena kita juga sama-sama saling belajar. Sekian, terima kasih.